Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali, salam sehat dan tetap semangat. Bagaimana anak-anak hari ini? Sehat-sehat semua? Ya, Pak Yohanes berharap anak-anak pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan mengadakan pendalaman iman masa Prapaskah. Dan kita sudah memasuki masa Prapaskah yang ketiga, pendalaman masa Prapaskah yang ketiga. Nah, pendalaman iman pada hari ini dengan tema niat baik. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia, kita harus mempunyai niat baik. Di dalam niat baik itu nanti akan muncul pikiran positif. Nah, dengan pikiran positif, anak-anak dapat memiliki keseimbangan antara keinginan pribadi dan kepedulian sosial. Nah, niatan baik diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sampai kapanpun kita harus memiliki niat baik, karena dengan niat baik akan menuntun kita kepada keselamatan. Nah, pendalaman iman pada pagi hari ini kita akan mengambil sebuah perumpamaan tentang dua anak, dan nanti kita akan menyaksikan video dan juga renungan. Untuk itu, marilah anak-anak kita ikuti pendalaman iman ini dengan baik. Marilah sebelum kita ikuti pendalaman iman, kita ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Kau berikan kesehatan, keselamatan di dalam aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti pendalaman iman. Berkatilah dan sertailah kami di dalam pendalaman iman pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kami ikuti, kami dalami dalam pendalaman iman hari ini, sungguh dapat bermanfaat bagi hidup kami. Doa ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Yulia Biliat, doakanlah kami. Pater Matias Wol, doakanlah kami. Bunda Maria,
doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Nah, kali ini kita akan lebih fokus di ayat 30, yaitu, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, dari kisah tentang dua orang anak dalam bacaan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32, di mana bacaan Injil tersebut menggambarkan
adanya perbedaan sifat atau karakter dari kedua orang anak. Anak yang sulung pada mulanya bersedia untuk pergi ke kebun anggur mengikuti perintah ayahnya. Tetapi akhirnya ia tidak pergi. Sedangkan anak yang bungsu adalah sebaliknya. Pada mulanya ia tidak mau mengikuti perintah ayahnya untuk pergi ke kebun anggur. Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga ke sana dan menjalankan niat baiknya untuk mematuhi perintah ayahnya. Nah, jadi kedua anak ini sangat berbeda sekali. Yang satu menjawab dengan mau tetapi tidak melaksanakan, dan sedangkan yang satunya lagi dia menjawab tidak mau tetapi dia mau melaksanakan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Nah, dengan mudah kita mengerti bahwa dalam kisah ini Yesus sedang mengajarkan tentang ketaatan kepada perintah Bapa atau firman Tuhan. Namun, lebih jauh, Yesus menjelaskan tentang adanya penolakan atau kekerasan hati dari bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan berita atau pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sedangkan orang yang berdosa akan tidak terpandang, yaitu para pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka menyambut berita Injil kasih karunia Allah. Mereka mau bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Kata menyesal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya merasa tidak senang atau tidak bahagia atau susah, kecewa, dan sebagainya karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik, misalnya dosa atau kesalahan. Jadi dalam hal menyesal harus terdapat sebuah kesadaran dan pengakuan bahwa telah terjadi sesuatu perbuatan atau tindakan yang tidak baik, sebuah kesalahan atau dosa. Sebuah penyesalan harus disertai upaya koreksi atau perbuatan atau tindakan yang tidak baik tersebut dengan bertobat. Jadi, dengan saat kita melakukan kesalahan, kita harus berani bertobat dan berani berubah menjadi lebih baik lagi. Sebuah penyesalan harus disertai upaya koreksi atau perbuatan atau tindakan yang tidak baik tersebut dengan bertobat. Berbalik dari jalan yang salah, melakukan perubahan dan tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Penyesalan menghendaki adanya perubahan dan memiliki niat baik dan kepedulian sosial terhadap sesama. Dengan kasih-Nya, Tuhan selalu memanggil orang berdosa agar mereka bertobat, meninggalkan dosa, dan meresponi panggilan Tuhan untuk menerima keselamatan daripadanya. Penyesalan atas kehidupan yang berdosa akan mendapatkan pengampunan yang sejati dari Tuhan. Berbaliklah dari kehidupan yang lama dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi, dari bacaan yang kita renungkan hari ini, intinya adalah kita harus mau bertobat dan kita harus berani peduli terhadap sesama kita. Jadi, kita harus berani mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kita harus berani berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya, saat kita
belajar, kita masih dibantu dengan orang tua, kita tidak mau mengerjakan, kita harus berani berubah, harus berani belajar sendiri dan mengerjakan tugas sendiri, ya. Jadi, kita harus berani melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan kita harus peduli dengan sesama kita. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang kurang mampu, yang butuh perhatian dari kita. Kita harus berani memberikan rezeki kita kepada mereka. Misalnya, kita bisa memberikan uang saku kita sedikit kepada orang yang minta-minta, orang yang kurang mampu, ya. Misalnya, kita mempunyai makanan banyak, kita bisa memberikan makanan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah sikap peduli kita terhadap sesama. Marilah kita renungkan dari apa yang Bu Ika sampaikan ini, apa yang harus kita perbuat lagi, niat-niat baik apa yang akan kita rubah, ya, dari yang buruk menjadi lebih baik. Misalnya, kita saat berdoa masih banyak yang bolong-bolong, sering lupa berdoa. Nah, niat baik kita bisa lebih rajin lagi berdoa dan kita berani untuk peduli terhadap sesama kita. Tuhan, tolong kami agar kami mampu menyesali atas dosa dan kesalahan kami dan disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, berbalik dari yang jahat dan tidak melakukan lagi, serta kami dapat memiliki niat baik dan kami mempunyai kepedulian terhadap sesama kami. Amin. Pernahkah kau terima kebaikan? Apakah hanya untukmu? Edarkan, terus edarkan, bagai sungai yang mengalir. Bantulah pada semua orang, hapuskan air matanya, ringankan beban hidupnya. Kita semua bersaudara. Itulah kasih sejati, tanpa mengenal batasan, karena sumbernya satu. Bagikan semua. Baik anak-anak, tadi kita sudah merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Kita juga sudah merenungkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi Wika sudah menyampaikan bahwa kita diharapkan untuk bertobat, ya, dengan niat-niat baik yang bisa kita rubah dari yang kemarin buruk sekarang menjadi lebih baik lagi. Dan kita juga bisa untuk mulai peduli dengan sesama kita, yang sudah peduli bisa kita tingkatkan lagi. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah program atau niatan kita untuk menjadi atau membuat sebuah niat baik, ya, yang akan kita lakukan. Nah, Wika akan memberikan contoh. Misalnya, kita akan berniat baik dalam hal berdoa. Mungkin kita masih ada yang lupa untuk berdoa, misalnya berdoa sebelum makan, sesudah makan, atau belum saat bangun tidur, sebelum tidur. Nah, itu pasti masih ada yang lupa. Nah, dari hal ini kita bisa membuat niat baik kita untuk kita lebih rajin lagi untuk berdoa. Nah, itu nanti akan kita tuliskan
di dalam niat-niat kita ya. Nanti bisa ditempel di rumah yang bisa kalian udah lihat. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah berderma. Nah, berderma ini berarti tentang peduli terhadap sesama ya. Contohnya dengan kita peduli itu kita menyisihkan uang jajan kita. Nah, kalian kemarin di pertemuan pertama kalian sudah membuat celengan APP bersama Bu Febri. Nah, itu bisa kita gunakan juga di dalam APP pertemuan kali ini. Jadi kita menggunakan celengan APP itu, kita menyisihkan uang jajan kita untuk kita berikan kepada gereja atau ke orang yang kurang mampu. Untuk contoh selanjutnya, berkorban. Nah, berkorban itu juga bisa kita terapkan dalam kita peduli terhadap sesama. Jadi kita merelakan milik kita berkorban ini ya. Misalnya kita memberi makan kita kepada orang yang membutuhkan. Terus kita memberikan pakaian kepada orang yang terkena bencana, itu bisa. Kita juga bisa memberikan sedekah. Jadi kita berkorban dengan merelakan sebagian milik kita yang kita miliki ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu berkesaksian, yaitu mewartakan kabar sukacita Injil, yaitu dengan cara kita mengajak teman untuk melakukan kebaikan ya. Terus kita juga bisa hidup rukun bersama teman-teman tanpa membedakan agama maupun suku ya. Jadi kita berteman dengan siapapun. Nah, itu adalah contoh dari niat baik kita dalam hal ya berkesaksian, mewartakan kabar sukacita. Nah, kita juga dapat mengingatkan teman untuk berbuat cinta kasih ya, saling menyayangi, saling menghargai. Oke, sekarang kita akan membuat programnya dalam sebuah kertas. Wika akan menjelaskan membuat niatan-niatan baik kita dalam kertas dan nantinya akan kita hias sehingga nanti kita tempel di tempat yang mudah kita lihat sehingga kita akan lebih sering ingat lagi untuk berbuat baik dan peduli terhadap sesama. Oke anak-anak, sekarang kita akan membuat program niat baik yang akan kita lakukan. Di sini kita membutuhkan kertas HVS atau bisa juga kalian menggunakan buku gambar kalian. Kemudian kertas lipat, boleh warna-warni, warna apa saja. Nanti kertas lipat ini akan kita tulis niat-niat baik kita. Kemudian kita juga membutuhkan pensil warna. Pensil warna ini untuk menghias niat-niat baik yang kita buat. Kemudian kita membutuhkan gunting, membutuhkan lem kertas, dan ballpoint atau pensil. Kertas lipatnya akan kita buat hati seperti ini. Bu Ika akan memberikan contoh untuk membuat hati. Cara membuat hati, kita ambil kertas lipat kita, kemudian kita lipat menjadi 2 bagian. Kita lipat. Kemudian kita gunting. Yang kita gunting adalah yang lipatan ini tadi, bukan yang dibuka sebelah sini ya, tetapi yang terlipat, yang bukan terbuka. Nah, kemudian kita membuat hati caranya adalah dengan kita potong dari ujung sini dulu. Ya, kita buat lengkung. Kemudian kita arahkan ke bawah. Sampai kita lengkungkan, terus kita gunting sampai ke ujung yang bawah. Nah, kita sudah menjadi seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, ini membentuk hati. Caranya adalah seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak bisa langsung membuat digunting langsung, kalian boleh membuat polanya dulu ya. Nanti baru kalian gunting. Nah, ini adalah hati yang kita butuhkan. Ini adalah beberapa hati yang sudah Bu Ika buat. Di sini ada satu hati yang lebih besar. Jadi kalian nanti bisa buat yang lebih besar satu nanti untuk menuliskan niat baikku. Nah, gitu ya. Nah, yang kertas-kertas ini, yang bentuk hati yang lainnya, yang lebih kecil ini, nanti kita buat niat baik yang, misalnya yang ini untuk berdoa, yang ini untuk berderma, yang ini untuk berkorban, yang ini untuk berkesaksian. Yang satu, boleh kalian menuliskan bebas.
ya. Apa yang akan kalian rubah dengan wujud pertobatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling besar, kita tulis niat baikku. Kita beri judulnya ya. Kemudian berdoa. Kemudian berkorban. Selanjutnya berderma. Selanjutnya berkesaksian. Dan Wika membuat berbakti. Nah, inilah yang akan kita buat, niat-niat baik kita yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan pertobatan kita. Baik anak-anak, ini adalah contoh niat baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita melakukan pertobatan di masa Prapaskah ini. Sekarang, setelah kita menuliskan niat-niat baik kita akan menyusun niat-niat baik kita tersebut di kertas atau buku gambar yang kalian miliki. Kita akan menempelkan judulnya dulu ya. Niat-niat baikku. Kita tempelkan di yang paling atas. Anak-anak, ini adalah niat baik kita yang sudah kita buat ya. Nah, ini kertas lipatnya boleh yang lebih warna-warni ya. Jadi boleh merah, boleh kuning, boleh hijau, boleh biru, atau warna apapun. Yang penting saat untuk menuliskan niat-niat baik kalian itu jelas. Nah, setelah kalian menempelkan ini, silahkan yang masih putih-putih ini silahkan kalian hias menggunakan pensil warna kalian ya. Silahkan dihias semenarik mungkin. Nanti kalau sudah selesai, silahkan disimpan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau waktunya mengumpulkan tugas-tugas, silahkan tugasnya dikumpulkan juga ke sekolah. Baiklah anak-anak, itulah tadi aksi nyata yang bisa kita buat di pertemuan ketiga ini. Nah, niat-niat baik kita, pertobatan kita yang dapat kita lakukan di masa Prapaskah ini. Silahkan kalian buat dengan semenarik mungkin. Terima kasih. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pendampingan-Mu, dan atas sabda-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pendalaman iman pada hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga kami mampu membuat niat baik. Dan berkatilah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat membangun niat yang baik di dalam kehidupan dan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga hidup kita dan segala aktivitas kita dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.